إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته يا سيدنا يا رسول الله نسألك الشفاعة يوم الأكبر يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب الله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إن أحسن الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد رسول الله شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Falaq. Nuzilat hadhihi suratu wallati ba'daha lamma sahara lubaidul yahudiyyu an-nabiyya fi watarin bihi ihda asyrata uqdatan. Surah Al-Falaq makiyatun au madaniyatun. Ada yang mengatakan surah Al-Falaq ini madaniyah, ada yang mengatakan makiyah. Ulama tidak 100% sepakat bahwa surat ini surat makiyah. Ada beberapa ulama yang mengatakan bahwa surah Al-Falaq adalah surah madaniyah. Terlepas dari mana yang betul, kedua pendapat ini memutuskan untuk berbeda karena mempunyai riwayat juga yang berbeda. Dalam urusan penafsiran Al-Quran, dalam urusan penentuan ayat makiyah dan madaniyah, itu sudah menjadi hal lumrah para ulama tafsir mendapati perbedaan pendapat. Jadi kalau dari dulunya aja memang sudah umum kalau berbeda pendapat itu adalah biasa, maka ya memaksakan kalau misalnya memang bertemu dengan sebuah perbedaan. Surah Al-Falaq khamsu ayatin 5 ayat. Setiap ayat-ayat dalam Al-Quran itu biasanya disertai dengan asbabun nuzul atau sebab-sebab turunnya ayat. Kalau Al-Quran namanya asbabun nuzul, kalau hadis namanya asbabul wurud. Ayat Al-Quran tidak serta-merta diturunkan tanpa adanya alasan. Begitupun surah Al-Falaq. Surah Al-Falaq diturunkan karena ada riwayat cerita bahwa ayat ini dan ayat surah An-Nas diturunkan karena ada percobaan sihir yang dilakukan oleh Lubaid al-Yahudi. Orang namanya Lubaid al-A'sam bin al-A'sam, itu orang Yahudi. Menyihir Nabi Muhammad dengan cara mengirimkan 11 boneka santet. Kalau zaman sekarang mah namanya boneka santet. Kalau zaman dulu mungkin tidak berbentuk boneka, hanya kain-kain yang kemudian dibundel-bundel, diikat-ikat. Karena adanya percobaan sihir kepada Nabi Muhammad, maka
Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah, jangan menuduh orang, tapi bacalah surah Al-Falaq dan An-Nas. Kita bisa jadi dukun buat diri kita sendiri, bahasa kasarnya begitu. Kita bisa jadi ahli hikmah untuk diri kita sendiri. Jangan sedikit-sedikit ke ahli supranatural, nggak perlu. Kita aja udah sendiri. Baca Al-Fatihah, baca Al-Falaq, baca An-Nas. Udah, malam baca, bangun tengah malam baca, subuh baca, insya Allah akan terhindar dari segala sesuatu yang buruk, mobil khusus terhindar dari teluh, santet, kalau perempuan semar mesem jaran, goyang, ya, apa pelet-pelet begitulah. Laki-laki ada di pelet, ada laki-laki di pelet nggak ada. Yang ada hanya perempuan, perempuan di pelet, ada aneh dalam tubuhnya, baca Al-Falaq, baca An-Nas. Ketika Nabi Muhammad sudah membaca ayat Al-Falaq dan ayat An-Nas, dalam cerita itu tiba-tiba inhallat uqdatun wa wujida khuffatun atau wa wajada khuffatan. Kain-kain yang tadinya terikat itu kemudian tiba-tiba terlepas ikatannya. Ikatannya copot, jadi selesai sudah sihirnya, selesai sudah santetnya kalau bahasa sekarang. Ya. Maka kita akan coba cari atau kita akan coba gali surah Al-Falaq dari ayat ke ayat. Ayat pertama surah Al-Falaq berbunyi, Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah wahai Muhammad, a'udzu, aku berlindung, birabbil falaq, kepada Tuhan waktu subuh. Kepada Tuhannya waktu subuh, waktu pagi. As-subuhu dikatakan al-falaku. Waktu subuh juga punya nama lain, namanya falak. Kenapa? Karena kata al-falak itu artinya terpecah, terpotong, terbelah. Kenapa waktu subuh namanya al-falak? Karena waktu subuh itu membelah antara malam dan siang. Sebelum terjadinya siang, maka kita harus masuk ke dalam waktu namanya waktu subuh dulu. Gak mungkin dari malam langsung siang, gak mungkin. Harus harus melewati satu waktu namanya waktu subuh. Karena waktu subuh itu membelah antara malam dan siang, maka dinamakanlah waktu subuh tersebut dengan waktu al-falak. Kenapa Allah tidak menyebutkan saja qul a'udzu birabbil lail, kan Allah juga Tuhannya malam hari, atau qul a'udzu birabbin nahar, kan Allah juga Tuhannya siang, bukan pagi doang, bukan malam doang. Iya, bukan pagi doang, tapi malam dan siang juga Tuhannya adalah Allah. Karena terjadinya keburukan-keburukan terutama pada waktu dahulu, itu sering terjadi pada waktu proses peralihan dari malam menuju siang. Baik menurut ahli supranatural maupun menurut ahli medis. Itulah kenapa kita tidak dianjurkan tidur selepas subuh. Karena waktu itu adalah waktu falak, waktu berpisahnya antara malam dan siang. Suhunya enggak dingin seperti malam, suhunya belum panas seperti siang. Makanya orang yang tidur ba'da subhi, bangun-bangun rada enggak enak badannya. Kita tidur habis sholat subuh tidur, kemudian bangun jam 9, itu badan pasti akan terasa aneh.
Kenapa? Karena kita tidur masih sedikit sejuk, bangun panas. Jam 9, jam 10 kan udah mulai panas. Jadi suhu kita kaget, tubuh kita kaget ketika kita tidur dalam keadaan sejuk, bangun dalam keadaan panas. Tapi kalau kita tidur malam hari, tidur mulai jam 9, bangun jam 4, nggak ada perubahan suhu, masih sama aja. Makanya bangunnya seger. Sama ketika kita tidur jam 4, bangun setengah 7 maghrib. Itu pasti badan gak enak. Kenapa? Karena tidur masih dalam keadaan panas, bangun setengah 7 udah rada adem. Kadang-kadang kita ngelihat jam setengah 7 malam, di pikiran kita, jangan-jangan ini setengah 7 pagi. Nah, gitu. Jadi ada proses otak nggak sinkron sama keadaan. Makanya ada pelarangan walaupun tidak kuat, ada sedikit tidak anjuran orang tidur selepas subuh atau orang tidur selepas asar. Ntar kalau mau tidur udah rada panas jam 9, jam 10 baru. Makanya para kiai, para masyayikh, para syekh yang malamnya qiyamul lail, tadarus Al-Qur'an sampai waktu subuh itu dia tidak akan menahan matanya dulu, ntar tidurnya jam 10, jam 11. Makanya banyak kiai yang jam 10 sampai zuhur gak terima tamu. Itu mereka sedang waktu istirahat. Bukan kayak kita. Jam 6 udah tidur, 7 masih tidur, jam 8 bangun-bangun jam 2. Ya kayak bulan puasa mah kayak gitu emang ya. Tapi nggak apa-apa, yang penting sholat subuh dulu lah. Yang parah mah yang nggak sholat subuh sama sekali, tidur dari habis sahur, bangun-bangun jam setengah 3, sholat asar, tidur lagi, bangun-bangun setengah 6, setengah 3 sholat duhur, bangun-bangun setengah 6 sholat asar, setengah 6, setengah jam lagi, maghrib, beres. Ya. Naumuhu ibadah tuh. Tidurnya orang puasa adalah ibadah. Bagi orang yang kalau melek maksiat. Kemudian Allah katakan min syarri ma khalaq. Berlindung dari apa? Dari kejelekan yang diciptakan atau dari kejelekan Allah ciptakan. Apakah Allah menciptakan sebuah kejelekan? Kan ini kata-katanya min syarri ma khalaq. Dari kejelekan yang telah ia ciptakan. Apakah Allah menciptakan kejelekan? Kalau dari ayat ini, ya Allah itu menciptakan kejelekan. Tapi tidak semua kejelekan itu tidak bermanfaat. Terkadang ada kejelekan yang bermanfaat. Tai, tai, bagus apa jelek? Jelek, tapi ada manfaatnya? Ada. Kalau kita nggak, mohon maaf, nggak pup-pup, nggak buang air besar, apa yang terjadi? Ususnya membusuk, dioperasi. Tai kambing, tai sapi, tai kebo, jelek atau bagus? Jelek, nggak ada bagus-bagusnya. Tapi apakah tidak bermanfaat? Bermanfaat buat pupuk kandang. Jadi kejelekan diciptakan oleh Allah, ya. Tapi kejelekan yang diciptakan oleh Allah pasti ada manfaat. Nyamuk, nyamuk, apa manfaatnya nyamuk? Nyamuk, ya. Kalau kita nyamuk tiba-tiba mau gigit tubuh kita, itu nyamuk manfaatnya apa? Hah? Coba nyamuk manfaatnya apa? Allah tuh ciptain nyamuk buat apa sih? Udah aja, orang kita juga bisa hidup kok nggak ada nyamuk. Tapi kenapa harus ada nyamuk? Maka kita harus berpikir bahwa nyamuk jelek versi kita. Tapi versi karyawan Baygon, karyawan Sopel, karyawan Hit, selama masih ada nyamuk itu pabrik akan terus-terusan berdiri. Kalau nyamuk udah nggak ada di dunia, buat apa ada pabrik Hit? Buat apa ada pabrik Baygon? Salah satunya itu. Dan makna terbesar diciptakannya nyamuk adalah nyamuk itu bisa membedakan mana yang sakit dan mana yang sehat. Coba Bapak kalau sakit nih, keluar dah, telanjang bulat di
sawah, nggak bakal ada gigit nyamuk. Kalau nyamuk tidak menggigit tubuh kita, itu tandanya tubuh kita sedang sakit. Tapi kalau kita keluar rumah, udah digigit nyamuk lagi, berarti tubuh kita sudah sehat. Nyamuk membedakan tamyizul marad wassihah, membedakan mana orang yang sehat dan mana orang yang sakit. Makanya ada ayat Al-Quran, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Tuhan kami, tidak mungkin engkau ciptakan segala sesuatu itu batil. Bulu hidung aja, bulu hidung itu fungsinya kan banyak menurut sains. Alis banyak fungsinya. Kuping kenapa dibikinnya berjeri-jeri begini, enggak lurus saja? Ada fungsinya. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Termasuk min syarri ma khalaq, dari apa? Dari kejelekan yang telah Ia ciptakan di sini, itu berarti Allah sedang menciptakan sebuah kejelekan, bukan berarti kejelekan itu tidak memiliki manfaat. Pasti ada manfaatnya. Min hayawanin mukallafin wa ghairi mukallafin wa jamadin kasam. Baik kejelekan itu dari makhluk hidup maupun dari makhluk yang tidak hidup, dari yang berakal maupun dari yang tidak berakal, termasuk kejelekan-kejelekan dari racun atau dari sihir. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari kejelekan malam idza waqab, tatkala malam itu sudah gelap. Ai al-laili idza azlama awil qamari idza ghoba. Atau siang juga sekarang mau terjadi kejahatan. Tapi pada waktu dulu, kejahatan itu munculnya pada waktu malam hari. Kenapa? Karena ya kalau kita lihat sejarahnya ya belum ada lampu. Rumah juga mencelak-mencelok, belum ada grendelnya. Rumah temboknya masih pakai pelepah kurma, atapnya belum pakai genteng. Kemudian di rumah itu nggak ada suami, suaminya pada dagang rihlata syita'i wasoif, pada dagang ke sono ke Yaman, istri-istrinya semuanya ditinggal di rumah. Maka sering sekali terjadi kejahatan-kejahatan, terutama kejahatan perampokan. Zaman dahulu mah dirampok, istrinya diperkosa. Kenapa? Karena memang kebiasaan para pedagang-pedagang Arab itu, mereka ketika berdagang bukan berangkat pagi pulang sore atau pulang malam, enggak. Tapi berangkat 1 Januari, pulang 31 Mei, baru pulang 4 bulan, 5 bulan. Sekali bawa dagangan banyak, keluar rombongan kafilah-kafilah. Nah, karena seperti itu, maka akan terjadi potensi kejahatan. Nah, makanya umat Islam diperintahkan untuk berlindung kepada Allah dari kejahatan malam apabila telah gelap. Dan hubungannya dengan sihir, sihir itu menurut ahli supranatural itu munculnya siang apa malam? Malam sihir. Kalau zaman dulu bola api emang keluarnya dari siang, enggak, malam. Sihir-sihir itu umumnya muncul pada malam hari. Orang-orang biasanya merasakan bahwa dirinya terkena sihir itu pada malam hari. Siang mah nggak kenapa-napa. Pas malam gedebak-gedebuk, nggak bisa tidur. Seolah-olah muka panas, perut melilit, dalamnya pas di rongsen ada paku, ada silet, linggis, pacul, ya, ember apa semuanya. Itu malam kerasanya, bukan bukan siang. Ya, itulah.
wa min syarri ghasiqin idza waqab. Makanya malam kita baca sebelum tidur baca ini, baca Al-Falaq dan bacaan An-Nas. Nah, setelah membaca eh, Bismika Allahumma ahya wa bismika wa amut, maka kita baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi. Baru kemudian tidur. Ya. Habis baca doa, jangan ngomong. Kalau ngomong lagi, batal baca doanya. Ulangi lagi dari awal. Jadi kalau udah selesai nih sampai Al-Ikhlas, udah baca Bismika Allahumma, udah baca ayat kursi, selesai semuanya, stop ngomong ngobrolnya. Udah diem aja mulutnya. Zikir boleh, tapi ngobrol jangan. Kalau ngobrol batal. Ulangin lagi. Nah, nanti kalau tidurnya kita itu diawali dengan baca doa, baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi, maka ketika bermimpi, maka mimpinya itu bisa dipertanggungjawabkan. Baru boleh ditafsirkan mimpinya. Tapi kalau kita baca doa kagak, wudhu kagak, ya, tahu-tahu udah tidur aja, ngimpi tiba-tiba. Nanya, saya habis ngimpi ini, itu. Nggak usah ditafsirin itu mah. Itu mah mimpinya mimpi kembang tidur doang. Tapi kalau berdoa sebelum tidurnya, maka mimpinya berhak untuk ditanyakan kepada orang-orang yang mengerti terhadap tabir mimpi. Seperti dikejar-kejar ular, katanya bakal dapat rezeki, nginjak injak beling, bakal dapat rezeki. Udah bakal dapat rezeki aja semua. Saya mah kalau ditanya sama orang, "Tad, saya semalam mimpi apa kelingking saya copot satu, tandanya mau apa? Mau dapat rezeki. Tad ini tangan saya gatel, tandanya mau dapat rezeki. Udah dapat rezeki aja semua. Iya, supaya kita apa? Husnudzon kepada Allah, jangan suudzon. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dan dari kejelekan ahli-ahli sihir, as-sawahiri tanfusu, ahli-ahli sihir yang meniup-niup, fil uqadi, di dalam buhul-buhul. Buhul itu bundelan-bundelan yang diikat pakai tali. Kenapa? Karena konon menurut riwayat Nabi Muhammad itu disihirnya menggunakan itu, menggunakan bundelan yang sudah terikat tali kemudian nafas di ditiup-tiup gitu ya. Kan kalau dukun juga ditiup, diempos gitu ya. Jadi karena ditiup-tiup begitu, maka dinamakan nafasati fil uqad, ahli-ahli sihir yang meniup-niup pada bundelan-bundelan. Nah, kalau memang kita beranggapan bahwa keluarga kita atau tetangga kita itu dalam keadaan terkena sihir, maka wa min syarrin nafasati fil uqadnya berkali-kali diulangnya. Min syarrin nafasati fil uqad wa min syarrin nafasati fil uqad. Baik yang kena kesurupannya, yang kena sihirnya, udah fix jadi dukun bakalan. Oh, udah ke Pak Eka aja, dia mau kemarin kita Pak Eka berobat baik katanya. Udah fix sudah jadi ahli hikmah. Jadi kita bisa mengobati diri kita sendiri dengan membaca Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi, tambah Al-Ikhlas. Ya. Makanya orang Indonesia mah kalau nempatin rumah tuh baru tahlilan, syukuran, bacanya apa? Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi. Supaya apa? Supaya rumahnya terhindar dari sihir, dari kejahatan-kejahatan orang. Itu maksudnya begitu. Ya. Jadi enggak sembarangan ngarang-ngarang sendiri, enggak. Semuanya sudah melalui riwayat-riwayat para ulama. Pada satu ketika memang Rasulullah disihir oleh Lubaid al-A'som al-Yahudi, orang-orang Yahudi, Fibi Ri'ali Fulan, eh, di bawah batu, di bawah batu. Maka
beberapa sahabat kemudian mencoba mencari di mana letak uqad ini, letak bukul ini. Ketemulah jumlahnya ada 11. Jumlahnya ada 11. Fa'atau ar-ruqyata fa'idha ma'uha mithlu ma'il hina'i. Pas disamperin sumurnya mau nyari itu eh, 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 bundelan itunya. Sumurnya warnanya seperti warna henna. Apa warna henna? Merah ya. Sumurnya seperti warna henna. Nah, maka fanazahu al-ma'a thumma rafa'u as-sakhrata. Kemudian para sahabat mengkuras air dalam sumur tersebut dan mengangkat batunya. Wa akhraju al-quriyata, kemudian mengeluarkan seperti pelepah kurma. Wa ahraquha, kemudian membakarnya, menghancurkannya. Maka dilihat di situ ada 11 ikatan. Ya, ada yang mengatakan 11 ikatan, ada yang mengatakan 11 bundelan. Bundelannya ada 11, ada yang mengatakan satu, tapi ikatannya 11. Wa unzilat alaihi hatani suratani. Maka adanya kejadian itu Allah menurunkan surah Al-Falaq. Jadi surah Al-Falaq tuh kayak gitu. Nah ini tadi kejelasannya, kejelasan di bawahnya untuk memperkuat penjelasan yang di atas. Jadi sebelum itu ada fa'atahu malakani, datang kepada Nabi Muhammad dua malaikat. Faqa'ada ahaduhuma inda rosihi wal akharu inda rijlaihi. Datang dua malaikat saat Nabi Muhammad sakit. Yang satu di kepala, yang satu di kaki. Faqala alladzi inda rijlaihi. Malaikat yang berada di kakinya ngomong kepada malaikat yang ada di kepala Nabi. Mataro, kata yang di kaki. Coy, ini Nabi Muhammad kenapa ini? Mataro, apa kenapa? Tim, sakit. Sakit ini. Nabi Muhammad sakit. Wa matib, sihir. Kena sihir ini. Tuh, gitu. Wa man saharahu, qala Lubaid bin Al-A'sam Al-Yahudi. Jadi Nabi Muhammad punya CCTV dua malaikat. Yang satu di kepala, yang satu di kaki. Dari situ baru diperintahkan para sahabat untuk mendatangi sumur. Habis mendatangi sumur, sumurnya dikuras. Sumurnya dikuras, diambil batu itu. Di bawah batunya ternyata ada ukod-ukod itu. Kemudian dibacakan, terlepas ukod-ukodnya. Kemudian Nabi Muhammad seketika sembuh. Ya, jadi ada penyakit yang di luar nalar. Ya, ada sihir, ada. Ada teluh, ada. Teluh dan sihir itu muncul untuk membuat pikiran kita menjadi tidak tenang. Walaupun pada ilmu medis biasanya tidak begitu dipercaya orang-orang yang terkena sihir. Ada linggis lagi. Ada jarumnya, ada penitiknya, ada siletnya. Menurut ilmu kedokteran itu tidak mungkin. Ya, tapi kita harus yakini bahwa Allah itu bisa memungkinkan apa saja yang menurut otak kita tidak mungkin. Dan terakhir, wa min syarri hasidin idza hasad. Maka kita berlindung kepada Allah dari kejelekan orang yang hasud, idza hasada, tatkala orang yang hasud itu berhasad. Dari awal syarri makhalaq, syarri ghasiqin idza waqab, syarri nafathati fil uqad, syarri hasidin idza hasad. Ayat di atasnya muncul kejadian itu ada, semuanya bermuara karena
adanya hasud. Karena adanya hasud. Malam ketika gelap, kenapa ada yang mencuri? Karena hasud. Kenapa ada orang diteluh? Karena hasud. Kenapa ada kejahatan apa namanya di waktu falak? Karena adanya hasud. Hasad itu tamanna zawalin ni'mati anil akhirin. Berharap hilangnya nikmat dari orang lain. Namanya hasud. Berharap hilangnya nikmat dari orang lain. Itu namanya hasud. Kalau ada orang punya mobil baru, kemudian kita ngomong, ya mobil baru biarin, tadi juga hilang. Itu namanya zawalun nikmah, supaya orang itu enggak punya kenikmatan. Ya. Maka kalau sudah seperti itu, maka namanya adalah hasad atau hasud. Nah, hasud ini berbahaya karena hasud mah munculnya bakal mencelakakan orang lain atau membuat kejelekan kepada orang lain. Berbeda dengan kejelekan-kejelekan yang hanya dapat menyakiti dirinya sendiri. Ya, itu mah nggak terlalu besar dosanya. Tapi kalau sudah dosa yang berpotensi mampu menyakiti orang lain, maka kita akan bisa kena dosa besar. Apa dosa buat diri sendiri itu apa? Dosa buat diri sendiri. Contohnya dosa yang kita doang dah sendiri. Orang lain mah nggak kena eh, dampaknya apa? Contohnya kita makan babi, orang lain kena dampaknya enggak? Enggak. Minuman-minuman keras tidak sampai memabukkan, haram, dosa, tapi tidak membuat dampak kepada orang lain. Kalau hasud itu akan menimbulkan dampak negatif kepada orang lain. Kalau sudah menimbulkan dampak negatif kepada orang lain, maka itu berpotensi menjadi dosa besar. Karena untuk menghilangkan dosa tersebut, kita harus melalui dua jalur. Jalur minta maaf kepada orang tersebut dan jalur minta maaf kepada Allah. Jadi kalau kita punya salah ke orang, itu kita minta ampunan kepada Allah, nggak selesai. Harus minta ampunan juga kepada orang tersebut. Jadi hindarilah dosa-dosa yang berkaitan dengan manusia lain. Karena untuk meminta maafnya harus double. Bagaimana supaya kita terhindar dari sifat hasud? Kalau mau terhindar dari sifat hasud, salah satu caranya adalah tawadu, low profile. Caranya adalah low profile. Punya duit banyak boleh enggak? Boleh. Tapi jangan kemudian bini kita suruh beli emas, sampai sikut, antingnya 8 biji, ya, kalungnya sampai nyengser. Ya. Boleh nggak begitu? Boleh, silakan aja. Tapi itu berpotensi menimbulkan hasud dari orang lain. Ya. Boleh nggak beli jam tangan mahal? Boleh. Boleh-boleh aja. Tapi kalau bisa tetap low profile. Tetap tawadu aja. Kenapa? Karena nantinya bisa menimbulkan hasud bagi orang lain. Biasa aja, udah biasa aja. Punya duit banyak aja udah. Oh saya mentang-mentang punya duit banyak hari ini, mobilnya Pajero, besoknya ganti Fortuner, dapat seminggu ganti Rubicon, dapat seminggu lagi, ganti lagi. Halal memang, tapi itu berpotensi bakal menimbulkan hasud. Nabi Muhammad aja yang segitu tawaduknya ada yang ngehasut, ada yang bersikap hasad, apalagi kita yang gak ada tawadu-tawadunya. Ya, pasti ada yang hasut, pasti. Tidak mungkin bisa kita hindari.
Orang-orang yang membenci kita nggak mungkin bisa kita hilangkan, nggak mungkin. Pasti ada aja. Ya, mau kita bener kayak begini pasti ada aja. Nabi Muhammad aja sekelas Rasul, ada yang ngebenci, apalagi kita. Ya. Maka kalau menurut salah satu ulama mah Imam Sya'roni mah, kalau kita hidup nggak ada yang ngebenci, berarti hidup kita gagal. Kalau orang demen semua ke kita, gagal berarti hidup kita itu. Ya. Jadi kalau hidup mau sukses harus ada yang ngebenci. Gitu. Karena Nabi Muhammad ada yang ngebenci nggak? Ada, Nabi Muhammad ada yang ngebenci, ada. Siapa yang ngebenci? Ya golongan abu-abuan, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan sebelum masuk Islam. Ya. Jadi tadi saya katakan bahwa salah satu untuk menghindari sifat hasud supaya kita nggak dihasut sama orang, salah satunya adalah tawadu atau low profile. Udahlah jangan terlalu menunjukkan kehebatan kita di halayak umum. Bisa jadi itu bumerang untuk kita. Makanya orang-orang yang sering dihasut adalah orang-orang yang sombong. Udah pasti dihasut, disumpahin pada sama orang. Lewat kagak permisi, kagak negor, kagak apa, di dalam mobil kaca ditutup baik. Ada orang yang pada nongkrong selunturan aja. Itu yang nongkrongnya ngomongnya bagaimana? Hah, baru kayak gitu aja udah belagu, taruh belangsak tuh. Udah, ntar lu belangsak, itu namanya tamanna zawalid nikmah. Namanya berharap untuk orang itu kehilangan nikmatnya. Kita yang hasud. Orang itu nggak hasud orang itu mah. Lurus-lurus aja, terserah dia mau nyapa kayak mau kagak kayak. Akhirnya kita yang hasud. Nah, ayat ini juga selain berlindung dari orang yang hasud, juga kita berlindung kepada Allah agar kita tidak memiliki sifat hasud. Kalau tadi cara kita untuk tidak dihasut oleh orang lain caranya tawadu, kalau cara untuk kita menjadi orang yang tidak hasut, caranya adalah menerima segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah. Cuman punya motor Mio merah, udah alhamdulillah. Ada orang mau motornya mahal, ih gitu biarin alhamdulillah. Mau orang punya rumah di tingkat 18, enggak. Itu agar kita tidak memiliki sifat hasud. Caranya menerima segala keputusan Allah. Apapun yang Allah berikan, kita terima. Karena kita mah adalah wayang. Kalau wayang bisa milih enggak wayang? Wayang bisa milih? Enggak bisa wayang. Mau dijadiin orang kaya, terserah dalang. Mau dijadiin musuh, ya apa kata dalang. Wayang bisa ngomong buat protes, dalang jangan jadiin, nggak bisa. Wayang mau udah nurut aja. Kita itu adalah wayang. Wayang yang baik adalah wayang yang mengikuti skenario dan menjalankan skenario tersebut dengan baik. Apakah semua artis yang terpilih menjadi apa sih piala apa namanya piala Oscar itu selalu artis-artis yang memerankan apa eh, peran-peran baik? Enggak. Terkadang yang memenangi piala Oscar adalah mereka yang berperan sebagai orang-orang jahat. Tapi kenapa mereka jadi juara? Karena mereka memerankannya dengan cara yang baik. Apakah semua yang nantinya bakal orang hebat dan masuk surga itu adalah orang-orang kaya? Belum tentu. Apakah orang-orang yang masuk ke masjid tiap hari? Belum tentu. Bisa jadi antara kata Allah, orang-orang yang bakal masuk surga adalah orang yang susah ke masjid tapi pengen ke masjid. Nggak bisa ke masjid itu karena terlalu banyak hal. Kenapa orang yang ke masjidnya itu malah terhindar dari masuk surga? Ternyata tujuan ke masjidnya berbeda. Ternyata tujuan ngajinya berbeda. Na'udzubillahi min dzalik. Maka untuk menggapai sebuah keridhaan Allah, caranya adalah menjalankan skenario yang telah Allah berikan kepada kita dan memaksimalkan peran kita di dunia. Yang jadi merebut perannya peran merebut.
Yang jadi ketua DKM perannya peran ketua DKM, yang jadi ketua RT perannya peran ketua RT. Yang jadi menteri ya perannya peran menteri. Yang jadi pelatih timnas ya perannya peran pelatih timnas. Ya, kita pelatih bukan, main bola agak becus, ya timnas kalah ngomel, supat apa ngomel-ngomel ini itu namanya kita sedang tidak memainkan peran peran kita. Nah, peran kita mau penonton, nontonnya mau menang kayak mau kalah itu ya. Jadi perannya adalah peran yang telah kita terima. Udah, maksimalkan peran kita. Kalau sudah, makanya nanti dalam Al-Quran disebutkan la azidan nakum. La in syakartum la azidan nakum. Kalau kita bersyukur, menjalankan peran kita dengan baik, maka Allah akan menambahkan jobnya. Main perannya oke, apa namanya syutingnya tepat waktu, filmnya diterima oleh masyarakat umum karena kita berperannya maksimal, ditambahin jobnya, dan aku main lagi di film ini, karena kamu perannya bagus. Tapi kalau satu peran aja kita tidak bisa memainkannya dengan baik, maka inna adabi lasyadid. Dikasih ini ngedumel, dikasih itu ngedumel, punya duit cepet ngedumel, punya duit 200 ngedumel, punya motor rada bagus masih ngedumel lah ya, dikasih mobil masih ngedumel, belum punya rumah ngedumel, udah punya rumah ngedumel. Ingat ada inna azabi dasyadid. Udah bakal dibikin belangsak ntar ya, nggak cukup-cukup hidupnya. Ya. Alhamdulillah selama Ramadan ini kita sudah 3 surah yaitu Al-Fatihah, An-Nas dan Al-Falaq. Alhamdulillah kita sama-sama banyak menerima pengetahuan-pengetahuan baru yang mudah-mudahan bisa menambah keimanan kita kepada Allah, yang mudah-mudahan juga bisa menjadi barokah. Yang namanya barokah itu ziyadatut ta'ah, menjadikan kita lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena minggu depan nggak mungkin kita ngaji lagi, nggak mungkin. Karena hari Minggu takutnya udah lebaran, takutnya. Tersidang isbat lebarannya Minggu lagi. Kan berabe ya. Dan hari Minggu juga takutnya mau pada nyeba, mau pada ngedulang, mau pada nyiapin, nyapu-nyapuin makam emak bapaknya, bersihin-bersihin rumah. Makanya karena pertemuan hari ini adalah pertemuan terakhir di bulan Ramadan ini, dalam kajian Ramadan, maka kita berharap kepada Allah, berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Ramadan kita tahun ini bukan Ramadan terakhir. Mudah-mudahan Ramadan kita tahun ini lebih baik daripada Ramadan tahun lalu. Dan berharap mudah-mudahan Ramadan tahun depan lebih baik daripada Ramadan tahun ini. Dan ada satu doa yang mungkin kita harus kuatkan dalam hati, karena bisa jadi kita salah satu orang yang terpilih untuk bisa menemukan Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita dipertemukan dengan Lailatul Qadar tahun ini, yang mana Lailatul Qadar itu khairun min alfi syahrin. Ya. Jangan lupa untuk berdoa terus supaya ketemu dengan Lailatul Qadar. Mau malam tanggal ganjil kayak, mau malam tanggal genap kayak, udah jangan jangan berhenti. Ini yang salah di kita tuh, kalau kira tanggal genap masjid sepi. Kenapa Budin masjid sepi? Ini mau malam tanggal 26 nggak ada Lailatul Qadar. Ntar malam Lailatul Qadar sama tanggal ganjil 25, 23, 21. Bisa jadi malam Lailatul Qadarnya malah ada di tanggal genap. Kenapa kemudian disembunyikan oleh Allah malam Lailatul Qadar itu? Supaya orang terus-terusan selama sebulan tuh ibadah, nyari. Kalau ditentukan waktunya, males ntar ya. Maka orang yang sudah menemukan Lailatul Qadar tidak akan tahu kalau dia sudah menemukan. Apalagi orang yang tidak menemukan. Makanya terus perbanyak tadarusnya, zikirnya. Mudah-mudahan kita bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Suratul Ikhlas, Sadaqallahul Azim, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.